Fakta DNA teroris Usama bin Laden sebagai sepupu Ba'alwi, kenapa tidak mengaku cucu Nabi? Sebuah fakta, ketika terungkap kadang memang sangat menyakitkan. Ba'alwi yang sudah ratusan tahun mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, hari ini terbongkar kepalsuannya secara ilmiah dari segala sisi. Tidak ada lagi bagi mereka tempat untuk menghindar, kecuali mengharap orang-orang bodoh masih mau mempercayainya. Siapa yang tidak kenal Usama bin Laden, seorang teroris internasional, yang mengakibatkan ribuan nyawa manusia melayang ini, ternyata adalah sepupu jauh klan Ba'alwi. Hasil tes DNA dari Muhammad bin Usama bin Laden mengungkap fakta genetik, adanya kakek bersama jalur laki-laki, antara Usama bin Laden dan klan Ba'alwi. Anehnya, kedua sepupu garis laki-laki ini tidak kompak. Yang satu mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, yang satu lagi tidak. Akun XYDNA Sequencing in Syria, menampilkan hasil tes DNA Muhammad bin Usama bin Laden seperti berikut ini. GM201 lebih besar dari L89 lebih besar dari L156 lebih besar dari P15 lebih besar dari L1259 lebih besar dari L30 lebih besar dari M406 lebih besar dari PF3299 lebih besar dari PF3293 lebih besar dari PF3296 lebih besar dari FT262973 lebih besar dari PF3302 lebih besar dari Y33232 lebih besar dari Y32613. Hasil tes DNA tersebut identik dengan DNA Ba'alwi dari Indonesia, Agus Arslan Al-Habsyi. Ia terkonfirmasi sebagai keturunan GM201, sebagaimana diumumkan oleh Family Tree DNA. Menurut peneliti BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto, dari 180 orang yang mengaku Ba'alwi, ada 75 orang yang mempunyai induk haplogrup GM201, dengan subklet Y32613, sementara sisanya berhaplogrup beragam dari O, E, R, dan lain-lain. Subklet Y32613 hidup 950 tahun yang lalu. Artinya, orang-orang yang mempunyai subklet tersebut mempunyai satu kakek bersama 950 tahun yang lalu. Artinya pula, antara leluhur Agus Arslan Al-Habsyi dan leluhur Usama bin Laden, 950 tahun yang lalu adalah bersaudara. Hasil tes DNA Usama bin Laden ini, menambah kuat terbongkarnya kepalsuan nasab Ba'alwi, di mana dua orang bersaudara, yang satu mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, yang satu lagi tidak. Pengakuan klan Ba'alwi bahwa leluhurnya adalah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, sementara pengakuan keluarga Usama, leluhurnya adalah dari Bani Kindah. Ketika leluhur Usama bin Laden dan Ba'alwi, 950 tahun yang lalu adalah bersaudara, maka kita hitung, tahun ini adalah tahun 1447 Hijriah, kemudian kita kurangi 950 tahun, hasilnya adalah 497. Jadi, keluarga Usama dan Ba'alwi, bertemu di kakek bersama yang hidup tahun 497 Hijriah. Pertanyaannya, siapakah kakek Ba'alwi yang hidup di tahun 497 Hijriah? Kita lihat di catatan keluarga Ba'alwi, bahwa kakek Ba'alwi yang hidup di tahun itu adalah seorang ulama besar, bernama Alwi bin Muhammad, lahir 450 Hijriah, wafat 512 Hijriah. Alwi bin Muhammad, dalam kitab keluarga Ba'alwi, dicatat mempunyai dua anak, yaitu Ali Qoli Qosam dan Salim, Syamsu Zohiro halaman 70. Seharusnya, Alwi bin Muhammad juga adalah kakek Usama bin Laden, dari anaknya yang bernama Salim. Pertanyaannya, kenapa hari ini silsilah keluarga Ba'alwi dan Usama berbeda? Kenapa keluarga Usama bin Laden tidak mempunyai kakek garis laki di 950 tahun yang lalu bernama Alwi bin Muhammad? Jawabannya, salah satu di antara keduanya pasti ada yang berdusta. Pertanyaannya, siapa di antara mereka berdua yang berdusta? Berdasarkan penelitian saya, yang berdusta adalah keluarga Ba'alwi, bukan keluarga Usama bin Laden. Kenapa? Karena silsilah keluarga Ba'alwi yang mengaku bahwa Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid adalah seorang sayyid, karena Ubaid adalah anak dari seorang sayyid terkenal bernama Ahmad bin Isa, tidak terkonfirmasi kitab-kitab nasab di masa hidupnya Alwi. Kitab-kitab nasab yang hidup di masa hidupnya Ubaid, Alwi, dan Muhammad,
seperti kitab Tahzibul Ansab, Al-Majdi, dan Muntakilah, tidak mencatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kitab-kitab sejarah dari mulai abad ke-5 sampai ke-9 Hijriah, pun tidak ada yang mencatat bahwa tahun 490 Hijriah, ada seorang ulama bernama Alwi bin Muhammad. Maka, nama Alwi bin Muhammad ini jelas nama fiktif. Lalu siapa leluhur mereka yang hidup 950 tahun yang lalu itu? Jawabannya, namanya tidak terdeteksi dan terverifikasi. Yang jelas, ia adalah seorang yang berhaplogrup G, dengan subklet Y32613. Kita sebut saja Syekh GY32613. Dan Syekh GY32613 ini, adalah kakek bersama yang menurunkan keturunan, di antaranya Usamah bin Ladin, dan Umar bin Hafiz. Anehnya, dua keturunan dari satu orang yang sama ini, silsilahnya berbeda. Usamah mengaku keturunan Kindah, sedangkan Umar bin Hafiz mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu, menambah kuat terbongkarnya kepalsuan nasab Umar bin Hafiz. Karena keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus berhaplogrup J1, sedangkan keluarga Umar bin Hafiz berhaplogrup G. Apakah masih ada sepupu-sepupu Ba'alwi yang tidak mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, masih banyak, dan semuanya tidak mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh keluarga Botar di Oman. Keluarga Botar di Oman mempunyai subklet GZ28113. Sumber, https://www.familytritna.com/public/Ba'alawi. Iframe sama dengan Itna Result Overview dan Sreltit sama dengan Afbu PPJJF 4 Dex SNPDP 31/35 Melau 5 WCE 9 IKVSN 6 Suksmises 5 KVW. GZ28113 merupakan subklet dari GY68554, sumber, https://www.iful.com/tri-G tanda hubung Y32612-. GY68554 milik keluarga Botar, bertemu dengan GY32613 milik keluarga Ba'alwi di sekitar 950 tahun yang lalu sebagai sepupu. Siapa leluhur Ba'alwi di sekitar 950 tahun yang lalu? Jawabannya adalah, Alwi bin Muhammad. Sesuai versi tradisional Ba'alwi, keluarga Botar ini juga seharusnya sekarang mengaku keturunan Nabi, karena ia sepupu garis laki keluarga Ba'alwi. Pertanyaannya, mengapa sekarang keturunannya di Oman tidak mengaku keturunan Nabi? Jawabannya, karena pengakuan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi baru muncul di tahun 895 Hijriah, tanpa mengajak sepupunya dari keluarga Botar. Semakin lama fajar menyingsing, semakin tampaklah indah wajah sang kekasih. Namun, bersamaan dengan itu, semakin tampaklah pula raut wajahnya yang tengah dalam duka. Bilakah malam tak pernah pergi, sang fajar tak pernah menghampiri, dan matahari tak pernah menyinari, agar aku terus dapat bersama sang kekasih, yang cantik riang gembira, seperti wajahnya di kemarin hari, tanpa harus menerima kenyataan, bahwa malam ini wajah riang itu telah berganti, senyum itu telah pergi. Qi Bin, sanggupkah engkau menerima kenyataan ini? Dari Yang Mencintaimu, Imaduddin Utsman Al-Bantani.